Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengerahkan 40 armada, kebakaran gudang kacang di Pati padam setelah 10 jam. Gagal menyalip, seorang pemotor tewas terlindas truk tronton di Klaten. Ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kota Tegal terendam banjir rob. Ikan siap panen hilang terbawa air. Pabrik kacang di Pati terbakar hebat Senin malam. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyak material plastik. Senin malam kebakaran melanda gudang pabrik PT 2 Kelinci Margo Rejo Pati. Api sampai terlihat jelas dari permukiman warga di Duku Lumpur, Desa Bumirejo, Kecamatan Margo Rejo Pati. Warga berkerumun menyaksikan peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan armada dari Pos Pati, Kayen, dan Juwana. Bantuan juga datang dari PMI, BPBD, serta perusahaan sekitar termasuk PG Pakis dan PG Trangkil. Damkar Kabupaten Kudus turut mengirimkan personel dan armada. Objek terbakar merupakan 2 gudang barang jadi yang dipenuhi material mudah terbakar seperti plastik dan kertas. Pemadaman terkendala desain bangunan tertutup bertingkat 3 sehingga petugas memulai pemadaman dari lantai atas. Yang pertama karena memang bahan yang terbakar juga berasal dari plastik, kita agak lama untuk pemadamannya. Kemudian yang kedua, model bangunan yang terbakar kondisinya lebih tertutup, terdiri dari 3 lantai, sehingga kami berusaha untuk memadamkan mulai dari lantai atas, lantai 3, nanti turun ke dasar. Jadi sebelum meluas tadi karyawan sudah dievakuasi keluar, Pak, ya? Sudah. Terus ini, Pak, penyebabnya mungkin sudah diketahui, Pak? Penyebabnya masih dalam penyelidikan nanti Inapes. Hingga tengah malam pemadaman masih berlangsung, belum ada laporan korban jiwa dan tim masih menyelidiki penyebab kebakaran. Arif Nur melaporkan dari Pati. Setelah 10 jam, api yang membakar pabrik kacang di Pati akhirnya bisa dipadamkan. Proses pemadaman melibatkan 40 mobil pemadam kebakaran. Selasa pagi, api di pabrik makanan ringan 2 Kelinci Margo Rejo Pati akhirnya padam. Dari pantauan udara, sisa-sisa pembakaran terlihat di 2 gedung yang terbakar. Rangka baja penyangga atap juga ambruk akibat terbakar. Untuk pemadaman, petugas damkar mengerahkan armada dari Pos Pati Kota, Kayen, dan Juwana. Bantuan mobil damkar juga didatangkan dari BPBD, polisi, serta mobil pemadam milik perusahaan di sekitar Pati. Proses pendinginan juga masih dilakukan untuk mencegah api muncul kembali. Total sekitar 40 mobil pemadam dan mobil tangki suplai air diterjunkan. Katakan sudah stabil, dari pihak internal dari PT 2 Kelinci sudah siap untuk melanjutkan pemadaman yang sifatnya sporadis. Jadi karena banyak terbakar terbuat dari plastik sehingga tidak langsung untuk bisa dipadamkan, dan alhamdulillah tadi jam 9 masih terlihat asap-asap ya. Nah, itu sudah bisa ditangani internal dari PT 2 Kelinci. Bangunan terbakar merupakan 2 gudang produk jadi berisi material yang mudah terbakar seperti plastik dan kertas. Pemadaman sempat terkendala karena desain bangunan tertutup dan bertingkat 3, sehingga penanganan dilakukan dari lantai atas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pemotor tewas terlindas truk tronton di Klaten. Kecelakaan terjadi karena korban mencoba menyalip truk tetapi hilang keseimbangan hingga terjatuh. Seorang pemotor meregang nyawa di Jalan Raya Jogja Solo, Desa Bowan, Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten. Korban terlibat kecelakaan dengan truk tronton pada Senin siang. Kecelakaan berawal saat motor yang dikendarai Sabarno hendak menyalip truk dari sisi kiri.
Namun diduga kurang berhati-hati, pemotor hilang kendali lalu terjatuh ke sisi kanan. Karena jarak terlalu dekat, truk yang dikemudikan Riswanto tak bisa menghindar hingga tabrakan terjadi. Untuk kronologi, tadi setelah kami olah TKP, untuk kendaraan KBM tersebut sama SPM tersebut itu berjalan dari arah Klaten menuju ke Solo. Sampai di TKP, untuk SPM tersebut mau mendahului untuk KBM tersebut dari arah kiri. Mungkin kehilangan keseimbangan, langsung jatuh ke kanan dan naik KBM tersebut. Kondisi korban, Pak? Kondisi korban tadi luka berat, Mas. Setelah dibawa ke rumah sakit Tegalyoso, dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Sabarno dibawa ke Rumah Sakit Sudarji Tirtonegoro, Klaten. Barang bukti kendaraan kemudian dibawa ke kantor Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sementara itu di Kabupaten Tegal, seorang sopir truk box alami patah kaki karena tertabak truk tronton dari arah berlawanan. Diduga sopir truk tronton mengantuk lalu hilang kendali hingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Kecelakaan dua kendaraan ini terjadi di Jalan Alteri, Kabupaten Tegal, Selasa pagi. Truk tronton muatan motor yang melaju dari arah Jakarta tiba-tiba hilang kendali lalu menghantam median jalan dan menabrak truk box yang datang dari jalur berlawanan. Kerasnya benturan sampai membuat truk box terdorong ke tembok yang berada di sisi jalan. Warga sempat mengira pengemudi truk box Pungki Setiawan tewas di kabin kendaraan. Namun ternyata korban masih hidup hingga akhirnya dievakuasi setelah petugas tiba di lokasi. Ngantuk apa gimana? Mungkin ngantuk mungkin karena jam 5 kan rawan ngantuk. Nggak ada korban, Pak? Nggak ada, cuman supir itu kakinya patah. Supir yang mana, Pak? Bagian bok. Tapi kecepet kan dikirain udah ninggal. Malah ninggal orangnya sebelum masih nelpon, jadi masih nunggu itu pertolongan dari medis katanya orang-orang. Datang baru dievakuasi lagi. Tadi evakuasinya lama, Pak? Lama, dari jam setengah 6 sampai jam 6. Berarti setengah jam ya? Warga Semarang itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Diduga sopir truk tronton mengantuk sehingga lepas kendali. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di ruas jalan arteri macet total. Petugas Atlantas Polres Tegal terpaksa memberlakukan buka tutup arus kendaraan dari dua arah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.